Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bapak. Pagi, Pagi, Bapak. Kak. Gimana? Masih sehat atau masih ada yang sakit? Karena minggu kemarin ada yang sakit, ya izin dan lain sebagainya. Ya, oke, Alhamdulillah baik. sehat. Kita mulai dulu. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita nanti dilancarkan untuk pembelajaran pada materi sujud syukur ini ya. Kita baca bareng-bareng. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Bismillahirrahmanirrahim. rabba Wa wa bil bil islami Islam dina wa wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyyan wa wa rasula. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin Amin. ya rabbal alamin. Selesai. Oke anak-anak, saya absen dulu ya. Saya cek dulu kehadirannya. Saya panggil satu persatu. Ahmad Azhar Makfuri, ada. Hadir Pak, hadir. Usman Afan, ada. Ada, Pak. Devita Ayusdanti, ada. Ada, Pak. Kemarin kemana kok nggak ngasih kabar? Kalau Sakit, izin, Pak. ya Mohon kasih maaf surat sakit, atau Pak. izin ya melalui Baik, HP, Pak. HP biar enak. Siap. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita memahami pertanyaan pemantik yang saya jelaskan ini. Nomor satu, apakah kalian mengetahui apa itu sujud? Ayo, kira-kira siapa yang pernah melakukan sujud? Ini sujud secara umum, masih belum ke materi ya. Nah, kalau nggak pernah melakukan sujud, berarti Ya, nanti Pak. kalau Pernah nggak Pak. melakukan, nah, ada apa itu sujud? Saya, Pak, Ya, coba Ananda Usman. itu bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Nah, betul sekali, jawabannya sangat tepat. Terus kemudian yang kedua, apakah yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Sujud coba di ayo. luar sholat, Pak. Oh, sujud di luar sholat. Untuk yang ketiga, kapankah kita melakukan sujud syukur? Ada, coba acungkan tangan yang bisa. Saya, Pak. Ya, apa coba? Saya, Pak. Ananda Munir. Ketika Oke, baik sekali. Jawabannya sangat tepat. Kita beri aplaus dulu. Ayo, biar semangat dulu. Nah, jangan sampai malas untuk belajar. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, siswa diharapkan memahami apa itu sujud syukur, termasuk definisi dan maknanya dalam ajaran Islam. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi situasi atau kondisi di mana sujud syukur dianjurkan. Yang ketiga, siswa memahami tata cara yang benar dalam melakukan sujud syukur sesuai dengan tuntunan Islam. Sebelum kita ke materi, ini ada kesepakatan kelas ya anak-anak. Yang pertama, ketika ada teman yang berpendapat atau menyampaikan argumennya, kita tidak boleh ramai sendiri ya. Terus kemudian tidak membuat gaduh. Nah, yang ketiga, pastikan internetnya karena kita pembelajarannya daring, internetnya aksesnya nyaman ya. Jangan ya, sampai nanti Pak. terputus-putus ketika teman atau guru menyampaikan terus internetnya tidak bisa gitu ya. Baik anak-anak, ini ada kisah inspiratif, ada beberapa kisah inspiratif yang mengenai sujud syukur dan itu dari sahabat Nabi Muhammad semuanya. Ini saya mengambil salah satu, padahal sudah banyak sekali kisah inspiratif. Salah satu kisah yang terkenal dengan sujud syukur. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik. Beliau itu tidak mengikuti perang tanpa alasan apapun. Sehingga Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada umat
Islam untuk tidak menyapa atau tidak menegurnya, dibiarkan, diacuhkan. Nah, setelah sekian lama, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa Ka'ab itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala Nabi Muhammad sendiri gembira terus melakukan sujud syukur. Nah, ini sama keadaannya dengan timnas kita. Ada yang sering lihat sepak bola di TV? Ya Pak Guru, ya Pak Ya, Guru. Nah, itu biasanya kalau sudah memasukkan bola ke gawang musuhnya kan itu langsung langsung melakukan sujud. Nah, langsung melakukan sujud syukur. Baik anak-anak, biar saya nggak berbicara sendiri karena kalau saya berbicara sendiri saya yang pintar bukan kalian nanti. Ya, jadi kita bagi kelompok dengan dikocok ya. Kita nanti ketemu siapa dan lain sebagainya membahas apa ya. Kita kocok dulu ya untuk kelompoknya. Pak. Nah, eh. Nah, ini hasil dari kocokan itu ada ini ya. Sesuai dengan yang dikocok tadi. Ananda Puri itu Ananda Puri, Ananda Farda dan Ananda Rossi itu membahas tentang pengertian sujud syukur. Terus kemudian Ananda Munir, Ananda Devita, Ananda Rossi kebagian materi bacaan sujud syukur. Terus Ananda Awang, Ananda Usman, Ananda Ulum, dan Ananda Muswiro itu kebagian materi contoh situasi yang dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Nah, sekarang saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Tolong diskusinya yang sesuai ya. Jangan yang lain diskusi, yang lain mengganggu dan lain sebagainya ya. Ya, Pak. Kan saya beri waktu 30 menit, nanti ketika kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Saya nanti membantu sedikit demi sedikit. Itu bisa dicari di buku dan di HP ya, HP-nya dikeluarkan sudah. Ayo, monggo. Diskusi. Pak, tanya Pak. Ya tanya gimana, Ananda Munir? Bacaan sujudnya ditulis Gimana, tanya apa tentang diskusinya? Oh, yang Bacaan mungkin. sujudnya itu ditulis apa? Bacaan bahasa Indonesia, Pak. Oh, ditulis bahasa Arab ya, biar kebiasaan kalian nulis Arab. Ya masa orang Islam tidak bisa nulis Arab kan kebangetan. Nah, sudah ya, Ya, Pak. waktunya habis. Tolong untuk 3 kelompok ini yang mewakili siapa saja mempresentasikannya biar teman-temannya tahu. Ayo coba yang dari kelompoknya Ananda Furi kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan? saya Pak. Ayo coba. Ya, Ya, jadi yang lain sujud dengar. jadi sujud syukur itu adalah sujud yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan nikmat, Bapak. Oh, ya betul Sekian, sekali. terima kasih. Nah, aplaus dulu biar semangat. Nah, terus kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, kelompoknya Ananda Munir. Ayo coba Saya, bacaannya Pak. gimana? Dijelaskan di Baca. teman-temannya. Bacaan sujud syukur itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus sekali bacaannya. Tepuk tangan anak-anak. Terus yang kelompok yang terakhir coba perwakilan dari kelompoknya Ananda Awang. Siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Saya Pak, Nah, coba. jadi contoh untuk daripada sujud syukur banyak sekali, tapi misalnya yang paling konkret, paling nyata ketika misal juara kelas, nah, kita bisa sujud syukur langsung ketika bagian rapot, Pak. Oh ya, bagus sekali itu. Memang sesuai dengan konteks kita ya. Ketika seorang pelajar seperti itu. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan bagaimana pengertian sujud syukur, bacaan sujud syukur, contoh situasi dan lain sebagainya. Ini saya cuma sebagai menguatkan dari presentasi kalian tadi ya. Nah ini, jadi sujud adalah gambaran penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi disampaikan oleh Ananda Munir. Terus kemudian sujud syukur secara bahasa itu terima kasih kepada Allah.
Karena memang kita orang Islam, maka terima kasihnya kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada seseorang hamba kepada Sang Pencipta. Siapa Sang Penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan firman Allah yang ada pada template ini. Kita baca bareng-bareng ya, tolong bacanya agak dicepatkan. Nah, karena saya yakin banyak yang hafal ini. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari firman Allah ini kita tahu bahwasanya syukur itu memang harus ditambah, harus kita menambah, harus bersyukur karena Allah nanti akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita lupa atau kufur terhadap nikmat Allah, maka nanti adabnya Allah sangat pedih, itu ya. Terus kemudian, ini tata cara sujud syukur, menghadap kiblat, niat, wa itu sujud syukri sunatalillahi ta'ala. Terus kemudian melakukan sujud dan membaca apa yang disampaikan oleh Ananda Munir tadi betul sekali, yaitu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kemudian duduk kembali dan melakukan salam. Nah, contoh dilaksanakannya sujud syukur. Kalau kita pelajar ya ketika menerima rapot, terus kemudian nilainya baik langsung melakukan sujud syukur. Tapi biasanya agak gengsi melakukannya karena kita sering sekali melupakan sujud syukur. Paling cukup dengan kata-kata alhamdulillah gitu aja palingnya. Nih. Terus kemudian hikmah syukur. Nih, ada beberapa saya baca cuma sekilas ya. Bentuk pengakuan seorang hamba atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan bersujud syukur, kita diingatkan bahwa keberhasilan kita terima bukan semata-mata hasil usaha kita, melainkan juga ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, sebelum kita tutup, saya mengirimkan di WA Group untuk LKPD dan refleksinya ya. Nanti bisa dikerjakan, kalau tidak bisa tanya ke saya, langsung WA pribadi Japri ya. Nah, jangan takut untuk bertanya, karena saya dan kalian itu berusaha untuk yang terbaik, biar kalian paham tentang materi ini. Begitu ya anak-anak? Ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran kita tutup? Cukup, Cukup, Pak. Pak. Nah, cukup. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan materi tadi yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah, dan bisa Amin. dilakukan Amin. di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.